Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya, Media Cerita Kuetus. Kali ini kita akan bercerita tentang sejarah tokoh-tokoh Islam yang paling kuat. Salah satunya adalah Zakir Naik. Siapa sebenarnya beliau? Di mana tempat lahirnya? Dan apa yang beliau sampaikan tentang dakwah-dakwahnya? Anda perlu tahu? Maka mari kita simak. Dr. Zakir Naik, pendakwah dari India ini sangat patut diketahui umat muslim. Kepiawaiannya dalam berdebat sangat mengagumkan, terutama ilmu tentang tauhid, yaitu ilmu keesaan Allah. Allah itu satu dan tiada ada Tuhan selain Allah. Sudah ratusan dialog ilmiah tentang tauhid yang dihadiri Zakir Naik. Pria kelahiran Mumbai, India, 18 Oktober 1965. Nama lahirnya adalah Zakir Abdul Karim Naik. Tak sedikit Zakir Naik telah mengislamkan para peserta dialog usai diskusi. Sudah ratusan orang dari seluruh dunia menjadi mu'alaf berkat dakwah Zakir Naik. Tidak hanya Zakir Naik kerap berdakwah dan berdialog di beberapa negara, bahkan di Amerika dan di Eropa. Dakwahnya menembus hampir ke seluruh benua. Dakwah Zakir Naik terinspirasi oleh Ahmed Deedat, seorang pakar agama Islam yang telah aktif di bagian dakwah selama lebih dari 40 tahun. Menurut Zakir Naik, tujuannya berdakwah adalah berkonsentrasi pada remaja muslim berpendidikan yang mulai meragukan agamanya sendiri. Para pemuda muslim berpendidikan, namun Zakir Naik banyak merasa agamanya telah kuno dan adalah tugas setiap seorang muslim untuk menghilangkan kesalahpemahaman tentang Islam. Intinya, Zakir Naik melawan apa yang beliau anggap sebagai bias anti-Islam, terutama oleh media barat. Dalam berdebat dan berdiskusi, Zakir Naik kerap menggunakan pendekatan saintifik dan autentifikasi ayat-ayat Al-Quran. Ilmu pengetahuan menjadi basis Zakir Naik dalam menjelaskan Al-Quran. Hal itu dilantar belakangi oleh sosok Zakir Naik yang merupakan seorang dokter atau ahli medis. Beliau bersekolah di St. Peter's High School (ESC) di kota Mumbai. Kemudian bergabung dengan King Heinz Laram College dan mempelajari kesehatan di Topiwala National Medical College and Health Hospital di Mumbai. Zakir Naik kemudian menerima gelar MBBS-nya di University of Mumbai tahun 1991. Beliau beristirahat memainkan pekerjaannya sebagai dokter medis dan berfokus dalam dunia dakwah. Tiap kali memberikan materi dakwahnya, gedung atau konvension hal yang dihadirinya hampir dipenuhi oleh audiens, baik yang muslim maupun non-muslim. Zakir Naik telah berceramah dan menulis banyak buku-buku tentang Islam dan perbandingan agama, dan juga hal-hal yang ditujuki sebagai menghapus keraguan tentang Islam. Gaya retorika Zakir Naik sangat tertara dan jelas serta mengagumkan. Zakir Naik menjelaskan Al-Quran dan hadis dalam berbagai bahasa dan pergi ke beberapa negara untuk berbicara Islam bersama para teolog. Pada tahun 2004, misalnya, Zakir Naik mengunjungi Selandia Baru dan kemudian ibu kota Australia atas undangan Islamic Information and Service News of Australia. Dalam konferensinya di Melbourne, menurut jurnalis di sana, Zakir Naik menjelaskan secara tegas tentang superioritas moral dan spiritual Islam. Sangat terkenal di sekeliling yang terkait muslim dan non-muslim. Meskipun beliau biasa berucap kepada ratusan hadirin dan kadang ribuan hadirin, DVD-nya juga telah diedarkan ke berbagai negara dan diterjemahkan dalam bahasa setempat atau bahasa Inggris. Ada sejarah suatu ketika ada seseorang yang menganggap Al-Quran ada kekeliruan. Orang tersebut membaca referensi dari sebuah buku. Hal ini langsung dibantah Zakir Naik karena beliau sudah membaca buku yang dibaca orang itu. Sebegitu luar biasanya. Zakir Naik mengatakan, Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab paling tinggi. Kitab dengan level literatur tertinggi. Semua tata bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah textbook tata bahasanya. Karena tata bahasanya diambil dari Quran, maka Quran tidak akan pernah salah. Selain aktif sebagai pendakwah, penulis, seminaris atau pembicara, Zakir Naik adalah President of Islamic Research Foundation
dan pendiri Faces TV, Faces TV Bangla dan Faces TV Urdu. Ayah dari Farid Zakir Naik dan Rusda Naik serta isteri dari Fatha Naik ini sedang menghadapi fitnah-fitnah dari kelompok-kelompok yang tidak suka pada dakwahnya. Nah, begitulah singkat cerita daripada Zakir Naik, sang tokoh Islam yang berpengaruh hampir ke seluruh dunia. Semoga bermanfaat kepada saya dan semuanya, antum-antum sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen supaya semangat lagi untuk membuat vlog selanjutnya. Langsung di komen apa yang kita bahas lagi setelah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.